Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri tentunya di channel JLID. Kali ini gue kedatangan laptop gaming lagi di sini. Laptop gaming ini apakah bener bisa untuk digunakan untuk bermain game atau juga bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi bakal gue bahas laptopnya di video ini. Tapi sebelumnya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel JLID. Dan pastikan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita update video terbaru. Oke, dan ini dia laptop MSI-nya sudah ada di depan gue sekarang. Untuk laptop ini dilihat keseluruhan sih keren banget, gagah gitu, kokoh, solid. Terus di sini laptopnya ini berwarna hitam. Dan untuk bentuk-bentuknya ini semua sih emang menandakan laptop ini bener-bener laptop gaming ya. Tapi yang gue lihat di sini walaupun emang bentuk dan warnanya kayak laptop gaming, tapi ada dari sisi kayak tonjolan-tonjolan atau bentuk-bentuk 3D gitu yang tidak menggambarkan gaming gitu. Tapi apa mungkin emang MSI tidak menaruh kayak bentuk-bentuk 3D atau yang timbul-timbul gitu biar emang terlihat minimalis gitu, mungkin lihatnya bagus jadi clean aja, jadi nggak ada bentuk-bentuknya. Di belakangnya juga nih, di bagian belakang sininya, sini cuma ada kayak pola-pola garis gitu doang, garis-garis apa sih ini namanya, garis gradasi ini. Tapi ini kan ada anti goresnya ya, jadi nggak terlalu kelihatan mungkin, tapi nanti gue bakal kasih tahu di beauty shotnya kayak apa. Ini kayak gini aja bagian covernya, terus ada logo MSI. Dan untuk bagian dalamnya juga sama sih, kayak ada gradasi garis-garis gitu di bagian body sininya nih. Pokoknya untuk laptop ini sih semuanya masih, bukan semuanya masih ya, semuanya bagus banget. Tinggal ya bagaimana MSI mengembangkan lagi laptop gamingnya ke depannya. Ini aja udah bagus banget yang keluaran tahun sekarang nih ibaratnya ya. Gimana nanti untuk keluaran tahun selanjutnya, mungkin MSI punya terobosan-terobosan baru. Oke, dan untuk desain-desain lainnya dari laptop ini sih yang bakal gue bahas itu pertama di bagian desain layar ini. Jadi bukan bagian layar ya, bagian bezel, karena laptop MSI ini mempunyai bezel yang tipis, apa yang disebut dengan bezel thin. Jadi bisa kalian lihat di sini bezelnya tipis, sama kayak waktu gua nge-review MSI Practice deh kalau nggak salah, kan sama tuh bezelnya tipis, sama tipis. Nah jadi tuh kenapa bezelnya tipis tuh mungkin MSI biar layarnya itu makin luas gitu untuk main game atau untuk kegiatan sehari-hari. Kan biasa kalau bezel tebel gitu menurut gua pribadi agak sedikit risih ya, tapi kalau bezel tipis itu kayaknya enak aja untuk dipandang, untuk dilihat, jadi sedikit luas. Dan terus untuk selanjutnya ke bagian keyboard, untuk bagian keyboard MSI ini mempunyai LED backlight di bawah keyboardnya, jadi memudahkan kita juga saat kita menggunakan laptop ini di keadaan gelap atau mungkin kalian private di kamar, kan pastinya kadang lampu dimatikan, jadi bisa juga keyboard ini sangat membantu. Dan untuk setiap capsnya ini jaraknya lumayan cukup jauh ya, jadi untuk ngetik juga nggak membuat typo gitu kan. Biasa kalau agak deket gitu, agak dempet, kadang suka keseripit dikit gitu, dari misalnya kita mencet J terus bakal keserempet ke yang K atau ke yang kutip 2. Dan untuk feel keyboardnya sini enak banget menurut gua, nyaman-nyaman aja. Lalu untuk ke bagian bawahnya, untuk desain touchpadnya ini sama seperti desain MSI lainnya, dia tidak begitu besar, sedang lah, luas gitu. Dan untuk touchpadnya ini feelnya sih enak sih, responsif juga, nyaman-nyaman aja, nggak terlalu berat juga saat kita menggeser kursor. Ini bener-bener licin menurut gua.
Dan untuk selanjutnya di sini desain-desain selanjutnya itu kayak port I/O. Pastinya semua laptop tuh mempunyai desain-desain masing-masingnya. Terus ada fan pembuangan prosesor, dan di sini dia pembuangan prosesornya fannya itu ada dua, di bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kiri. Nanti bakal gua kasih tahu beauty shootnya kayak apa. Terus untuk I/O-nya di sini yang paling gue suka sih dari laptop dari MSI ini, untuk port I/O-nya itu ada di bagian USB Thunderbolt 3. Ya kalian tau lah, untuk USB 3 itu untuk transfer datanya itu lumayan cukup cepat dibandingkan dengan USB 2.0 ataupun USB 3.0. Untuk transfer data lumayan cukup cepat. Jadi kalau kalian lagi memindahkan data-data gede gitu kayak video, terutama gua sama Medi biasa buat mindahin data abis kita syuting atau abis kita nge-review itu datanya kan gede-gede banget videonya. Kadang gue juga menggunakan USB 3 untuk mempermudah kegiatan mentransfer data agar lebih cepat. Ada yang tertinggal, gue lupa ngasih tahu ke kalian port-port I/O apa aja yang ada di MSI ini. Tadi kan gue ngasih tahu semaya sedikit tadi yang gue suka, ada yang sama desainnya. Ini untuk port-port yang ada di MSI ini. Di bagian sebelah kiri di sini ada lubang RJ45. Itu kalau kalian ingin menggunakan internet menggunakan kabelan, ini bisa banget dimanfaatkan. Terus ada USB 3, USB Type C yang tadi gue bilang, ini gue suka banget karena emang transfer data yang lumayan cukup cepat. Terus ada USB 3.0 bersebelahan juga. Terus ada dua lubang audio combo jack. Lalu di bagian depannya di sini nggak ada apa-apa. Terus di bagian sebelah kirinya, di sini ada lubang chargeran. Di sini ada input DC. Terus ada USB 3.0 lagi. Dan di bagian belakangnya di sini ada lubang HDMI. Jadi masing-masing dari port ini sangat berguna banget di saat kalian membutuhkan untuk mentransfer data. Ada USB, ada USB 3.0, ada USB Type C untuk mendengarkan menggunakan headset, bisa ada audio combo jack. Dan kalau kalian ingin nonton menggunakan proyektor, ada port HDMI. Oke, lalu bagaimana dengan spesifikasi yang diberikan oleh laptop MSI ini? Oke, untuk bagian pertama di sini untuk bagian prosesor. Untuk bagian prosesornya MSI ini dibekali prosesor Intel Core i5 generasi 10, yaitu 10200H. Yang menurut gua untuk Intel Core i5 Gen 10 ini udah cukup cepat di kelasnya, yang mempunyai 4 core 8 thread. Kalau dibandingkan dengan Core i5, i6 atau i7 mungkin ya jauh lah, mungkin agak cepet Core i7. Lalu untuk selanjutnya di bagian grafiknya, ya itu jangan ditanya lah. Untuk bagian grafiknya produk Intel pastinya untuk grafik itu Intel UHD grafik. Dan untuk bagian penyimpanannya di sini dia dibekali SSD 512 yang cukup untuk menyimpan dokumen atau ya untuk nge-save game gitu sih masih cukup lah untuk 512. Dan di bagian RAM-nya dibekali 8 GB DDR4. Dan untuk MSI ini mempunyai VGA card, yaitu itu VGA card itu Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q 4 GB GDDR6, yang akan dijelaskan performance dari laptop ini oleh temen gua Mehdi. Jadi kalian pantengin terus channel JLID untuk melihat performance dari laptop ini. Oke, lanjut. Dan untuk laptop ini sih, untuk spesifikasinya ini menurut gua lumayan cukup bagus banget. Jadi untuk kita ngegame ini masih kompatibel banget. Untuk kegiatan sehari-hari, untuk ngetik, untuk browsing, ini masih bisa banget untuk diandalkan untuk spesifikasinya. Terus untuk semuanya menurut gua spesifikasinya ini masih bisa diandalkan. Oh iya, gua lupa untuk menyebutkan harga dari laptop MSI ini. Untuk harga bekasnya atau untuk harga secondnya, laptop ini di kisaran harga 9-10 jutaan. Pastinya itu balik lagi tergantung dari laptop ini apakah ada cacat atau tidak. Dan untuk spesifikasinya ini sih udah tidak usah dipungkiri lagi, karena spesifikasinya ini benar-benar
mendukung banget untuk kalian untuk main game, untuk kegiatan sehari-hari. Jadi ini nggak usah diragukan untuk harga 9 jutaan. Paling hanya dilihat dari bagian body-bodinya aja, apakah ada cacat atau nggak ada atau tidak. Jadi untuk laptop ini untuk harga segitu ini masih kompatibel banget untuk kalian gunakan, pastinya untuk main game dan untuk kegiatan sehari-hari kalian. Oke, gimana kesimpulannya tentang laptop MSI ini? Kesimpulannya menurut gua untuk MSI GF63 Thin 10 ini masih bagus banget, masih recommended banget untuk kalian, untuk para gamer, untuk memainkan game-game kelas, ya ada yang kelas atas atau yang sedang, ini masih bisa banget untuk diandalkan untuk kalian ngetik, untuk browsing, untuk kalian yang ingin menggunakan biasanya kan sekarang tuh masih WFH ya, apalagi yang anak sekolah, ini sangat banget bisa diandalkan. Terus untuk dari bagian dimensi, dari bagian bentuk-bentuknya, ini benar-benar kokoh banget, solid, ini emang keren banget. Walaupun ini laptop gaming, tapi ini bisa digunakan atau view-nya itu bisa dilihat emang buat kegiatan sehari-hari juga bisa. Mungkin itu aja review laptop MSI kali ini. Mungkin dari kalian udah ada yang menggunakan laptop MSI ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Gitu aja dari gua Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Yang lagi nonton sampai habis nih, pastiin dulu untuk subscribe channel JL ID, terus aktifkan loncengnya. Oke, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye bye. Udah. Apa lagi?